Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Bapak Yusril Iza Mahendra. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ibu Anis Hidayah. Yang saya hormati anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arif Wibowo. Yang saya hormati Pak Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Prantus Fahri Widada, Hakim Ad Hoc Bidang HAM Mahkamah Agung, para komisioner Komnas HAM, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita pada hari ini dapat bersama-sama hadir menyaksikan peluncuran laporan tahunan Komnas HAM tahun 2025. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komnas HAM yang telah menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Komnas HAM tahun 2025 ini yang sesuai dengan pasal 97 Undang-Undang 39 tahun 1999, Komnas HAM berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta kondisi HAM dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan tembusan kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, laporan tahunan ini bukan sekedar tradisi kelembagaan, melainkan pelaksanaan kewajiban hukum yang melekat pada Komnas HAM sebagai lembaga negara independen di bidang hak asasi manusia. Melalui forum peluncuran ini, laporan tersebut memperoleh makna yang lebih luas. Ia tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban formal kepada lembaga-lembaga negara sebagaimana diperintahkan undang-undang, tapi juga menjadi wujud keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas Komnas kepada masyarakat. Melalui laporan tahunan, Komnas HAM dibuka sebuah ruang bagi publik untuk mengetahui, menilai, dan menguji bagaimana mandat konstitusional dan mandat undang-undang di bidang HAM dijalankan oleh Komnas. Laporan tahunan merekam sejauh mana kekuasaan dijalankan dengan menghormati martabat manusia, sejauh mana hukum benar-benar menghadirkan keadilan, dan sejauh mana pembangunan memberikan manfaat kepada manusia yang menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, peluncuran laporan ini bukan sekedar sebuah seremoni, tapi merupakan satu momentum refleksi kenegaraan pada umumnya. Tema yang dipilih menegakkan keadilan, mendorong akuntabilitas negara, sangat tepat dan relevan dengan situasi sekarang ini. Keadilan dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan. Keadilan tanpa akuntabilitas mudah berubah menjadi janji semata. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa orientasi kepada keadilan dapat terjebak menjadi sekedar pemenuhan prosedur belaka. Negara hukum memerlukan keduanya, kekuasaan yang tunduk pada hukum dan hukum yang bekerja untuk melindungi manusia. Izinkan saya sebagai salah seorang yang cukup lama menekuni studi di bidang hukum tata negara sebelum menjalankan amanah sebagai pejabat negara, mengajak kita semua merenungkan kembali kedudukan HAM dalam bangunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 telah menempatkan jaminan HAM secara lebih tegas dalam bab 10A, mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Konstitusi kita dengan jelas menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Rumusan tersebut mengandung makna yang sangat mendalam. HAM bukanlah hadiah atau kemurahan hati negara kepada rakyatnya. HAM melekat pada diri manusia karena kemanusiaannya. Hanya karena dia manusialah, maka dia memiliki hak-hak asasi manusia, bukan atas dasar pertimbangan yang lain. Negara tidak menciptakan hak itu. Negara berkewajiban mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukannya.
Kewajiban-kewajiban itu tidak dapat dipilih menurut kenyamanan politik, kepentingan saat. Semuanya merupakan satu kesatuan tanggung jawab konstitusional. Itulah sebabnya HAM tidak boleh ditempatkan di pinggiran agenda pembangunan. HAM bukan catatan kaki dalam dokumen perencanaan. HAM juga bukan ornamen yang baru ditambahkan setelah satu kebijakan selesai dirumuskan. HAM harus hadir sejak kebijakan direncanakan, ketika keputusan diambil, selama kebijakan dilaksanakan, dan pada saat hasilnya dievaluasi. Dalam konteks inilah, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berusaha untuk menempatkan sinkronisasi kebijakan HAM lintas sektor sebagai satu agenda penting yang menjadi program pemerintah sekarang ini. Hadirin yang saya muliakan, laporan tahunan Komnas HAM 2025 yang kita luncurkan hari ini pada hakikatnya adalah sebuah cermin bagi kita semua. Bagaimana layaknya cermin, laporan ini tidak selalu menampilkan wajah yang ingin kita lihat, melainkan wajah yang sesungguhnya kita miliki. Oleh karena itu, laporan ini hendaknya tidak dihadapi dengan sikap defensif bagi seluruh organ-organ negara, namun harus dibaca sebagai bahan evaluasi yang jujur, sebagai sarana koreksi, dan sebagai dasar untuk segera kita memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Laporan ini memperlihatkan bahwa situasi HAM di negeri kita sepanjang tahun 2025 semakin kompleks. Agenda pembangunan nasional, stabilitas politik, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, keamanan dan perlindungan HAM saling berkelindan dalam hubungan yang tidak selalu sederhana. Komnas HAM mencatat ada 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari berbagai wilayah di tanah air. Hak atas kesejahteraan jadi isu yang paling banyak diadukan, disusul hak memperoleh keadilan dan hak memperoleh rasa aman. Angka tersebut bukan hanya statistik. Di balik setiap pengaduan terdapat manusia, keluarga, dan komunitas yang merasakan adanya hak yang belum terlindungi atau keadilan yang belum diperoleh. Data tersebut juga menyampaikan satu pesan penting, bahwa persoalan HAM di Indonesia tidak hanya berkenaan dengan kebebasan sipil dan politik. HAM juga berkaitan dengan tanah tempat masyarakat hidup, pekerjaan yang menopang keluarga, lingkungan yang sehat, pelayanan publik yang adil, perlindungan sosial, serta kesempatan memperoleh kehidupan yang layak. Dalam kenyataan, pelanggaran terhadap satu hak seringkali berkembang menjadi pelanggaran terhadap hak-hak lainnya. Hilangnya tanah dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Hilangnya pekerjaan dapat mengancam hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ketidakmampuan memperoleh keadilan dapat menimbulkan rasa tidak aman dan mengikis kepercayaan kepada institusi negara. Oleh karena itu, persoalan yang multidimensional ini tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan yang sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Gelombang demonstrasi dinamika sosial pada Agustus hingga September 2025 yang lalu juga menjadi pengingat mengenai pentingnya pencegahan konflik, profesionalisme aparat penegak hukum, perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan negara. Negara berkewajiban menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari kekerasan, namun kewenangan itu harus dijalankan berdasarkan hukum, secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan menyampaikan pendapat harus dijamin, sementara kekerasan dan perusakan harus ditangani melalui satu proses hukum yang adil. Demokrasi tidak menuntut negara untuk membiarkan kekacauan, namun demokrasi juga tidak membenarkan ketertiban dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang dilontarkan oleh rakyat sendiri. Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah dikritik. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki kepercayaan diri untuk mendengarkan kritik, kemampuan untuk membedakan kritik, dan ancaman dan kebijaksanaan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Hadirin yang saya muliakan, salah satu kesimpulan terpenting dari laporan tahunan Komnas HAM 2025 ini adalah bahwa penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan,
dan pemajuan HAM tetap menjadi prasyarat utama bagi pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah tentu berkewajiban mempercepat pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendorong investasi, serta melakukan hilirisasi industri. Semua itu penting bagi masa depan bangsa kita. Namun kita tidak perlu mempertentangkan pembangunan dengan HAM. Pertentangan semacam itu merupakan pilihan yang keliru. Pembangunan yang menghormati HAM justru akan lebih memiliki legitimasi yang kuat, ketahanan sosial yang lebih baik, dan manfaat yang lebih berkelanjutan dan dirasakan oleh seluruh komponen bangsa. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat mungkin dapat berjalan cepat, tapi belum tentu berjalan jauh. Pembangunan yang mengabaikan keadilan mungkin dapat menghasilkan angka pertumbuhan, tapi dapat pula meninggalkan luka sosial yang dalam. Pembangunan yang kehilangan dimensi kemanusiaan pada akhirnya akan kehilangan alasan moral bagi keberadaannya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa kilometer jalan yang sudah kita bangun, berapa besar investasi yang masuk, atau berapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang kita capai. Keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari apakah masyarakat hidup semakin bermartabat, apakah mereka yang lemah memperoleh perlindungan, apakah warga mempunyai ruang untuk menyampaikan pendapat, dan apakah setiap orang memperoleh akses yang adil terhadap hukum dan sumber-sumber kesejahteraan. Rancangan HAM hari ini juga semakin multidimensional. Keadilan sosial bersilangan dengan tata kelola pembangunan, kebebasan sipil bersinggungan dengan transformasi digital, pelindungan kelompok rentan berhubungan erat dengan kualitas institusi demokrasi. Persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur ekonomi dan berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital. Transformasi digital dan kecerdasan buatan memang memberikan manfaat besar bagi pelayanan publik, pendidikan, industri, kesehatan, dan komunikasi. Namun perkembangan itu juga menghadirkan ancaman terhadap privasi, keamanan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta keselamatan masyarakat dari disinformasi, ujaran kebencian, eksploitasi digital, dan perdagangan orang melalui online scam lintas negara. Oleh karena itu, tata kelola ruang digital harus dibangun berdasarkan prinsip perlindungan HAM. Kita memerlukan transparansi, keamanan data, pertanggungjawaban penggunaan algoritma, serta mekanisme keberatan apabila satu keputusan berbasis teknologi merugikan hak seseorang. Teknologi harus menjadi alat untuk memuliakan manusia, bukan mekanisme baru untuk mengurangi manusia menjadi sekumpulan data yang diolah tanpa pertanggungjawaban. Persoalan pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu juga tetap memerlukan perhatian kita bersama, kesungguhan dan tanggung jawab kita bersama. Masa lalu tidak dapat dihapus hanya dengan tidak membicarakannya. Bangsa yang besar justru harus mempunyai keberanian untuk menghadapi sejarahnya secara jernih, adil, dan bertanggung jawab. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat harus diarahkan pada 3 tujuan yang saling berkaitan, yakni pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan. Kebenaran tanpa pemulihan akan meninggalkan korban dalam penderitaan yang belum diakui secara memadai. Pemulihan tanpa pengungkapan kebenaran berisiko menjadi kebijakan administratif yang kehilangan makna keadilan. Sementara itu, keduanya tidak akan lengkap jika negara tidak memperbaiki hukum, institusi, dan tata kelolanya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Dalam kerangka itulah, pemerintah terus berupaya mendorong koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan pemulihan korban. Pemulihan tidak boleh dipahami hanya sebagai pemberian bantuan yang bersifat sesaat. Pemulihan merupakan tanggung jawab negara untuk mengembalikan sejauh mungkin martabat, hak, rasa aman, dan kepercayaan korban beserta keluarganya kepada negara. Kedepan pelaksanaan pemulihan perlu semakin berbasis pada data korban yang terverifikasi, kejelasan pembagian tanggung jawab antar kementerian dan lembaga, ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi, serta mekanisme pemantauan yang berkesinambungan.
Dan data akurat ini kita harapkan bersama datang dari Komnas HAM, bukan datang dari pemerintah sendiri. Dan pemerintah akan mengacu dan memegang data yang diberikan oleh Komnas HAM dalam menindaklanjuti pemulihan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu. Mudah-mudahan data yang akurat yang dapat diserahkan oleh Komnas HAM dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menjadi bahan bagi kami sebagai Kementerian Koordinator untuk mengkoordinasikan mengkoordinasikan pelaksanaan pemenuhan atas hak-hak dari para korban dan keluarganya atas pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan nanti secara teknis akan dilakukan oleh Kementerian HAM, kemudian juga oleh semua kementerian yang terkait menangani pemulihan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa yang lalu. Tugas kami hanyalah melakukan pengkoordinasian, tidak menangani hal yang praktis, tapi kami memastikan ada pemenuhan yang wajib dilaksanakan misalnya oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lain-lain yang harus segera diwujudkan kepada para korban dan keluarganya yang dapat dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga keputusan yang telah diambil oleh pemerintah yang lalu terhadap kasus penyelesaian non-justisial atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu dapat segera kita tuntaskan sebelum akhir periode dari pemerintahan sekarang ini. Demikianlah pokok-pokok yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komnas HAM Ibu Anis dan seluruh komisioner Komnas HAM yang telah bekerja keras dalam setahun ini dan telah menyusun laporan tahunan yang kita akan sama-sama serahkan kepada DPR, kepada Presiden, dan ditembuskan kepada Mahkamah Agung untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut bagi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.